Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah, apa kabar semuanya hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dan sekaligus juga kami menyapa yang sedang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan, dan yang sedang sulit, semoga Allah berikan kemudahan. Senang sekali di pagi hari ini saya, Ustadz Hilman Fauzi, menyapa pemirsa semua dalam program kesayangan kita, Serambi Islami Mutiara Hati. Dan di setiap hari Rabu kita menghadirkan sesuatu yang spesial, yaitu Serambi Islami edisi Dialog Islam Kebangsaan, mempertemukan antara ulama dan umaro. Dengan tema kali ini yaitu berbaik sangka di tengah perbedaan. Kita tahu bahwa perbedaan adalah sunnatullah, sesuatu yang pasti terjadi. Hanya banyak di antara kita yang ketika berbeda merasa bahwa apa yang dipahaminya harus lebih benar, kemudian menyalahkan orang lain. Nah, disinilah barangkali pentingnya berbaik sangka. Secara lebih detail nanti kita akan bahas bersama dua narasumber kita di sini. Yang pertama ada beliau adalah Bapak Willy Aditya Esfil MDM, anggota Komisi 1 DPR RI. Assalamualaikum Pak Willy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz Pak Willy? Hilman. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir kembali di Serambi Islami. Sama-sama. Dan yang kedua, pemirsa, sudah hadir di sini ada guru kita semua yang mungkin tidak asing karena beberapa kali sudah mampir juga di Serambi Islami. Beliau adalah Dr. Kiai Haji At-Tabiq Lutfi MA, Komisioner Badan Wakaf Indonesia. Assalamualaikum Pak Kiai At-Tabiq. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah, sehat walafiat. Amin, amin. Kita doakan mudah-mudahan beliau juga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, sebelum kita bahas lebih detail tentang tema kita kali ini, berbaik sangka di tengah perbedaan, mari sama-sama kita lembutkan hati terlebih dahulu dengan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Yang akan dibaca kali ini adalah surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13 oleh qari kita Ustadz Amin Qadri SQ SPD. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير.
Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah, bicara tentang berbaik sangka di tengah perbedaan. Mungkin di awal kita harus tahu dulu tentang makna terminologi dari berbaik sangka itu seperti apa di dalam Islam. Saya ingin ke Pak Dr. Atabik. Mungkin Pak Dokter bisa dijelaskan dulu secara umum apa yang perlu kita pahami tentang makna berbaik sangka. Mungkin seringkali kita mendengar dengan istilah husnuzon. Nah, itu seperti apa yang dinamakan dengan husnuzon itu? Silakan Pak Dokter. Baik, terima kasih Ustaz Hilman, Pak Willy, terima kasih. Ustaz. Segenap pemirsa yang Allah muliakan, berbaik sangka dalam bahasa Al-Quran, dalam bahasa hadis disebut dengan kata husnuzon, yaitu kita bersifat selalu melihat kebaikan dari orang lain. Karenanya lawan kata dari berbaik sangka adalah berburuk sangka. Yang umum di masyarakat itu su'udzon gitu ya. Kenapa? Karena ketika kita selalu berbaik sangka, maka semua yang ada dalam pandangan kita adalah kebaikan. Manusia ketika memandang orang lain baik, ia pun baik, dan yang dipandangnya baik. Tapi kalau yang dipandang itu tidak baik, apalagi ia kemudian berprasangka selalu buruk kepada orang lain, dirinya buruk, orang lain pula menjadi buruk. Karenanya ini penting untuk kita memahami istilah yang sangat agung, yaitu berbaik sangka, husnuzon. Terdiri dari dua kata. Yang pertama al-husnu, baik, kebaikan, kebagusan. Kemudian al-dhon artinya prasangka, dugaan. Namanya dugaan belum tentu berdasarkan kepada kebenaran, berdasarkan kepada sesuatu yang faktual. Ya, kita menduga, kita berprasangka itu berdasarkan sesuatu yang tidak ada pada diri orang tersebut. Maka diawali dengan kata al-husnu atau al-hasanu, al-khairu, at-thayyibu. Yaitu kita terus menjaga ya, sikap berbaik sangka ini sampai kapanpun, kepada siapapun, dimanapun. Karena ini persoalan yang cukup rumit, apalagi dikaitkan dengan perbedaan. Dalam persamaan saja kita dituntut untuk berbaik sangka. Bagaimana kalau dalam perbedaan? Di tengah persamaan. Misalnya ya, seorang suami dengan istri kan sama-sama satu rumah, sama-sama insya Allah ingin membina rumah tangga yang samawa, sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, maka ia selalu berbaik sangka, suami berbaik sangka kepada istrinya, istri pun demikian, anak, orang tua, subhanallah. Imam Al-Ghazali menuturkan, husnuzon ini merupakan satu sikap yang akan lahir berdasarkan keimanan. Ketika imannya bagus, maka ia selalu berprasangka baik. Tapi kalau imannya sedang menurun, maka selalu atau terkadang dia berprasangka buruk. Untuk itulah al-iman wa husnu adzan. Iman itu berbanding lurus dengan husnuzon seseorang. Kita bisa mengaca, ya, nggak usah mengaca orang lain, mengaca diri sendiri, introspeksi. Kalau kita banyak berprasangka buruk, iman kita sedang dalam kondisi tidak baik. Namun kalau yang selalu kita sangkakan adalah kebaikan dari siapapun, maka berarti iman kita dalam kondisi baik insya Allah. Masya Allah. Ini menarik sekali pemirsa. Ternyata iman seseorang itu akan berbanding lurus dengan bagaimana cara dia berbaik sangka. Makin dia bisa menghadirkan berbaik sangka pada orang lain, maka sebenarnya juga imannya sedang baik. Betul. Tapi sebaliknya jika kemudian bawaannya suuzon, buruk sangka gitu ya, dan melihat orang lain mungkin dengan kesalahan-kesalahannya, coba dievaluasi, mungkin ada yang sedang ada masalah dengan iman kita gitu. Maka oleh karena itu menjadi menarik untuk menghadirkan sikap husnuzon, berbaik sangka dalam konteks kehidupan kita, apalagi di tengah perbedaan. Nanti kita akan coba ngobrol dengan Pak Willy setelah ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di sini di Serambi Islami TVRI.
Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali kita bisa kembali berjumpa di Salam Olahraga. Menyapa Anda di pagi hari. Memperbaharui dan menambah wawasan. Ragam informasi olahraga dalam dan luar negeri. Salam Olahraga. Senin sampai Jumat, pukul 7, waktu Indonesia Barat. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Serambi Islami TVRI, media pemersatu bangsa. Kita masih membahas tentang tema kita kali ini, yaitu berbaik sangka di tengah perbedaan. Saya ingin ke Pak Willy. Pak Willy tentu di dunia politik lah ya, yang mungkin Pak Willy banyak berkecimpung di dalamnya. Perbedaan itu sesuatu yang tidak bisa dielakkan. Jangankan beda partai, satu partai saja kadang-kadang untuk menghasilkan keputusan itu tidak bisa sama gitu. Banyak kepala, tentu banyak pemikiran, banyak juga keinginannya. Nah, sejauh ini seperti apa yang Pak Willy hadirkan di tengah-tengah kehidupan agar kemudian tetap bisa berbaik sangka walaupun berbeda gitu? Iya, makasih Ustaz Ilman. Perbedaan ini suatu hal yang sunatullah ya. Bahkan kalau sering dianalogikan, seorang yang kembar pun itu memiliki perbedaan secara genetis, secara behavioral. Tapi kalau kita refleksikan dalam diri kita, di dalam diri kita juga terjadi perbedaan, kontradiksi. Kadang-kadang pikiran kita berpikir A, hati kita berpikir B. Kadang-kadang kita mau ke A, tapi yang kita jalani justru sebaliknya. Ini suatu fenomena yang lumrah ya, baik itu secara biologis ataupun sosiologis. Maka kemudian kalau dalam hemat saya, husnuzon dengan perbedaan itu dua hal yang hampir berbeda. Sulit mungkin kita tarik benang merahnya gitu ya. Kenapa? Kalau kita lihat perbedaan itu suatu hal yang tadi kita garis bawahi sebagai suatu hal yang sunatullah, hampir di negara-negara demokrasi itu mengedepankan perbedaan. Tapi kalau secara terus-menerus perbedaan itu dikedepankan, maka kemudian yang akan terjadi adalah sebuah suasana yang keotik. Maka lahirlah sebagai sebuah konsepsi yang sering kita sama-sama amini, yaitu harmoni ya. Berbeda-beda tapi kemudian memiliki sebuah common dreams, memiliki sebuah common platform, memiliki tujuan bersama. Nah, dalam kehidupan sosial yang paling penting itu adalah apa yang menjadi tujuan bersama kita. Kalau kita refleksikan dalam konteks kita ber-Indonesia, kita Bhinneka Tunggal Ika. Ada Islam, ada Hindu, ada Buddha, ada Nasrani, ada Jawa, ada Papua, ada Batak, ada Minahasa. Bahasa saja berbeda-beda, lakunya berbeda-beda. Nah, kalau dalam proses politik tambah complicated. Karena apa? Kepentingannya berbeda-beda, keinginannya berbeda-beda. Maka dalam ilmu sosial ada diktum yang dikatakan bahwasanya kebebasan satu orang dibatasi oleh kebebasan orang lain. Untuk itulah kemudian yang menjadi pilar-pilarnya itu, kalau dalam negara demokrasi adalah hukum. Nah, hukum meletakkan presumption of innocence, praduga tak bersalah. Jadi seorang yang dikatakan bersalah belum boleh kita adili, belum boleh kita tuding sebelum ada pembuktian di pengadilan. Ini praduga tak bersalah. Ini kalau kita rujuk secara historical, ini menjadi semangat dari revolusi Perancis. Karena waktu itu ada pemberontakan, di mana-mana dituduh, oh ini pengkhianat, ini ekstremisme. Kalau dulu kita melawan kolonial itu kan ekstrim gitu dianggap kan. Nah, seseorang belum boleh dikatakan seperti itu ketika dia belum memenuhi syarat-syarat tertentu.
Maka kemudian dikatakan kan anak-anak bayi biasanya innocent itu anak kecil kan tidak bersalah gitu ya, yang selalu kata belum berdosa gitu Pak Ustaz. Fitrah ya. Fitrah. Maka kemudian dia dijadikan sebagai sebuah landasan presumption of innocence, praduga tak bersalah. Basis yang kedua adalah secara sosiologis, di sila kelima kita mengenal keadilan sosial. Nah, keadilan sosial itu lebih tepatnya adalah berhusnuzon itu, praduga tak bersalah itu tidak hanya di dalam tindakan, tapi adil itu katanya mulai dari pikiran. Jadi adil dalam pikiran, artinya memang pikirannya jernih, positive thinking. Kalau bahasa yang lebih populer sekarang, biasanya kalau dalam kehidupan itu, kalau dia memiliki positive thinking, energi kuantum, kalau kita sekarang kan ada kuantum ikhlas itu kan, energi kuantum yang dipancarkan itu di sekeliling kita, insya Allah orang-orangnya positif semua. Tapi kalau suuzon, energinya negatif, itu maka kemudian akan banyak dilingkupi oleh hal-hal yang negatif. Maka adil itu dari dalam pikiran dan adil dalam tindakan. Nah, ini sama-sama beratnya. Karena kadang-kadang kita berpura-pura adil secara tindakan, tapi dalam pikiran prejudice gitu kan, atau dalam hati ya. Atau dalam hati. Ini sama-sama beratnya Ustadz Hilman, adil dalam pikiran. Karena apa? Pikiran ini biasanya liar sekali. Nah, kita bisa duduk di sini berbicara tentang hal yang baik-baik, tapi pikirannya entah kemana-mana. Nah, yang perlu yang kita dalami nanti dalam aspek-aspek ini, di mana letak husnuzon di dalam kehidupan berpolitik, di mana letak pandangan yang kritis. Baik. Itu Tahan sampai di situ dulu ya. Perbedaannya setipis kulit ari. Betul. Jadi bedakan antara nanti misalnya kritis gitu ya, mengapresiasikan pendapat dengan yang husnuzon atau suuzon tadi gitu ya. Nah, saya ingin ke Pak Kiai Atabik nih. Pak Kiai Atabik, kita pernah mendengar ada istilah husnuzon itu ada 3 kalau tidak salah. Dengan hati, dengan pikiran, dengan ucapan. Walaupun kita seringkali menyangkutkan zon itu kan dengan prasangka. Nah, seperti apa sebenarnya husnuzon itu gitu? Dalam konteks yang mungkin lebih real dalam kehidupan sehari-hari. Baik, manusia Allah bekali sekian banyak bekal. Ya, ada bekal bernama hati, kemudian pikiran atau perasaan, demikian juga anggota tubuh kita untuk melakukan perbuatan. Ya. Karenanya jika dikaitkan husnuzon dengan kelengkapan manusia, maka disitulah masing-masing itu berperan. Bagaimana lisan berperan selalu menjaga husnuzon. Bagaimana pula pikiran kita, perasaan kita berperan untuk selalu husnuzon. Demikian juga perbuatan itulah yang mengaktualisasikan dari husnuzon itu. Tadi disampaikan Pak Willy ya, bisa jadi perasaannya udah oke, tapi kok perbuatannya kurang oke gitu ya, tidak menunjukkan husnuzonnya. Ya, karena tadi untuk itulah ketika ketiga bekal ini perlu kita jaga dengan sebaik-baiknya, dan ini amanah dari Allah. Ya, pikiran kita amanah dari Allah, akal, hati kita amanah dari Allah, kemudian aktualisasi dengan perbuatan ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya surat Al-Hujurat yang dibaca tadi oleh Qori ayat 12 itu kan luar biasa. Allah mengawalinya, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon. Kenapa itu diawalkan? Padahal kan berikutnya ada wala tajassasu. Kenapa diawalkan jangan atau jauhilah, hindarilah oleh kalian prasangka buruk. Karena prasangka buruk itu berakibat kepada perbuatan dosa. Dari prasangka melahirkan perbuatan dosa. Kedua adalah jangan mencari-cari kesalahan. Kemudian jangan riba. Kenapa itu diawalkan? Kenapa tidak jangan mencari-cari kesalahan dulu? Karena pondasinya adalah ketika orang sudah suudzon, maka pasti dia mencari-cari kesalahan. Setelah mencari kesalahan, baru dia akan sebarkan kesalahan-kesalahan itu, riba. Tapi kalau orang memulai dengan husnudzon, maka ia tidak akan mencari-cari kesalahan, ia pula tidak akan mungkin melakukan riba kepada orang lain. Ini urutan ayatnya sudah sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala.
Kalau kita kaitkan dengan ayat 11-nya luar biasa lagi. Allah sempurnakan, kata para ulama tafsir, ayat 12 ini adalah penyempurna dari ayat 11. Di ayat 11 kan 3. Jangan memperolok, kemudian jangan mencemooh, dan jangan menggelar dengan gelar yang buruk. Ini tidak lengkap ternyata, dilengkapi dengan ayat 12. Maka insya Allah kita berusaha, ya, perasaan kita, hati kita, pikiran kita pun demikian. Demikian juga aktualisasi dari perbuatan kita selalu berpandukan kepada husnuzon, insya Allah. Masya Allah. Jadi ini menarik sekali pemirsa ya. Jangan kemana-mana, nanti kita bahas kembali. Tetap di sini di Serambi Islami TVRI. Menelusuri sejarah peradaban Islam dari seluruh tanah air. Mengenal lebih dalam penyebaran agama Islam di bumi Nusantara. Jejak Islam, setiap hari pukul 4 waktu Indonesia Barat. TVRI hadir dalam mengawal demokrasi di tanah air dan pendidikan politik. Di tengah dinamika politik dan tantangan pandemi COVID-19, demi lahirnya pemimpin terbaik, TVRI menghadirkan Ruang Demokrasi. Senin sampai Jumat pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Sabtu dan Minggu pukul 7 waktu Indonesia Barat. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Serambi Islami TVRI, media pemersatu bangsa. Menarik pemirsa ketika bicara husnuzon. Kenapa di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12 itu Allah melarang kita untuk suuzon, berprasangka buruk. Karena prasangka buruk akan mendatangkan kebiasaan untuk mencari kesalahan orang lain. Kalau sudah mencari kesalahan orang lain, maka kita akan menggibah, membicarakannya kepada orang lain. Jadi ini perkara yang satu sama lain saling melengkapi. Makanya mudah-mudahan kita semua terhindar dari sikap suuzon seperti itu ya, Pak Kiai Atabil. Betul. Sebelum ke Pak Willy, mungkin saya ingin ke Pak Kiai Atabik lagi gitu. Pak Kiai Atabik, ada nggak kisah di zaman Rasulullah SAW atau para sahabat yang dikaitkan dengan berbaik sangka gitu, sehingga menjadi pelajaran di tengah kondisi kita saat ini gitu? Kalau boleh sedikit dicari-cari lah gitu. Baik, insya Allah. Terima kasih Ustaz Hilman, Pak Willy ya. Masya Allah. Kita membahas sesuatu yang sangat agung. Dan tentu keagungan itu tidak mungkin ada, melainkan ada. Contohnya ada praktisnya di masa Rasul dan para sahabat Rasulullah SAW. Saya kutip ungkapan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dalam tafsir Ibnu Katsir dinukil oleh beliau. Fala tazunnanna idza takallamaka akhuka illa khaira. Nah, ini sebuah ingatan dari seorang sahabat Rasul, Umar. Jangan kalian menduga sesuatu yang keluar dari lisan saudara kalian melainkan kebaikan. Masya Allah. Ya, jadi sudah diantisipasi oleh sahabat Umar agar kemudian jika kita mendengar ucapan orang, kita melihat perilaku orang, atau mengikuti perkembangan pemikiran, pandangan orang, maka yang terawal adalah kita melihatnya sebuah kebaikan dulu. Kalau kita melihat sebuah kebaikan, maka insya Allah aman. Pernah dalam satu riwayat dituturkan ini kisah ya, seorang sahabat itu membawa ya barang-barang yang akan disampaikan kepada Rasul. Maka di tengah perjalanan ada sahabat-sahabat yang mulai curiga. Jangan-jangan barang yang dibawa ini sudah digunakan dulu atau sudah diambil sedikit, kira-kira begitu ya. Maka tersebarlah berita itu. Makanya tadi kan sesuai dengan surat Al-Hujurat 12, kalau sudah memendam perasaan buruk, itu sudah dia akan mencari dan dia akan sebarkan.
maka tersebarlah berita bahwa fulan ini tidak amanah, fulan ini curang. Karena beberapa barang yang ia bawa sesungguhnya dia sudah ambil sebagian. Maka sampailah ke hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul bertanya dan dengan senyum, "Wahai fulan, apa yang engkau bawa?" "Ini kami bawa barang-barang dari masyarakat sebelah." Kata Rasul, "Tolong engkau bawa ke belakang." Sama sekali tidak ada ya perasaan curiga dari Rasul, padahal itu sudah beritanya amat sangat ya masif gitu ya. Beritanya sudah menyebar, tapi begitulah seorang yang sangat bijaksana, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan dulu, ia meletakkan, kemudian disuguhkan minuman makanan karena perjalanan panjang, itulah etikanya, adabnya yang sangat mulia. Setelah itu barulah ditanya, "Wahai fulan, berapa yang kau bawa?" "Ya, itu ya Rasul, semua yang ada itu yang aku bawa dan aku dapatkan dari masyarakat." Maka ada informasi bahwa engkau telah mengambil satu atau dua dari barang-barang yang kau bawa. "Wahai Rasul, ketahuilah, sungguh aku sangat menghormatimu, aku sangat mengagungkanmu. Tidak mungkin aku ya berkhianat kepadamu, karena engkau adalah manusia yang aku sangat sanjung." Maka disitulah Rasul bertanya dulu, baru nanti berita-berita yang tersebar itu ditanya juga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi berimbang. Nah, itu juga menjadi sebuah kasus yang sangat masyhur, betapa Rasul tidak ingin ya sesuatu yang kemudian disebarkan yang belum tentu benarnya itu kemudian liar bahasa kitanya di masyarakat, maka di cross dulu oleh Rasul, ditanya dengan baik-baik. Orang yang diduga melakukan kecurangan ditanya, dan orang yang menduga ya suudzon tadi juga ditanya, sehingga insya Allah setelah itu ya clear. Dan Rasulullah SAW mengatakan kepada semua sahabatnya, "Ketahuilah para sahabatku, fulan tidak melakukan seperti yang disangkakan oleh saudaranya." Dan kemudian saudaranya yang mempersangka buruk itu dipanggil oleh Rasul untuk meminta maaf. Masya Allah. Luar biasa, memang begitulah etika di dalam kita ya, menjaga husnuzon dari kita dengan sahabat-sahabat kita, keluarga kita, dan masyarakat kita semuanya insya Allah. Masya Allah. Jadi pentingnya kita punya perasaan baik ya kepada siapapun dan dalam keadaan apapun, karena memang itulah akhlak yang baik yang tadi juga dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Bahkan tadi sebelumnya Pak Kiai sampaikan perkataan dari Umar bin Khattab. Ya. Jadi tidak ada yang kamu bayangkan dari lisan seseorang ketika berkata-kata kecuali kebaikan. Gitu. Masya Allah. Pak Willy, saya ingin ke Pak Willy dalam konteks yang tadi kita sedang bicarakan. Bedanya kritik dengan suuzon itu di mana kalau menurut Pak Willy? Ada kritik, ada kritis. Beda itu? Beda. Jadi syarat dari ilmu pengetahuan itu berkembang karena pikiran yang kritis. Kritis. Terhadap keadaan. Ya. Kritis itu artinya menelisik, menganalisis, memeriksa. Nah, jadi sebelum saya jauh ke sana, tadi karena Ustadz kita, kiai kita berkisah tentang apa yang dilakukan oleh baginda Rasul. Sebagai sebuah bangsa, saya ingin mengajak kita juga pernah terjebak pada sebuah situasi yang sampai hari ini itu harusnya menjadi catatan besar bagi sejarah Republik kita. Yaitu bagaimana Pansus Buloget yang melakukan investigasi kepada Kiai Haji Abdurrahman Wahid waktu itu sebagai presiden atau Gus Dur. Itu sampai akhirnya pansus yang dipimpin oleh Pak Bakhtiar Kamsah itu tidak terbukti apa-apa. Gus Dur hanya jatuh karena beliau mengeluarkan dekret presiden. Jadi bukan karena pansusnya. Jadi kalau kita berbicara husnuzon dan suuzon ini kan dalam politik ini kan ada gerakan-gerakan tanpa bola begitu kan, ada manuver-manuver taktis gitu kan. Jadi, tapi sebagai sebuah bangsa kita harus belajar, kita harus jadikan ini seburuk apapun itu, kalau kita tidak pernah mempelajari ini tidak akan pernah menjadi kita sebagai bangsa yang besar. Gus Dur jatuh itu oleh sidang MPR bukan karena pansus Bulogetnya. Tapi Gus Dur justru jatuh karena dekretnya. Itu dua hal yang berbeda. Jadi apa yang disangkakan pada Ustadz Hilman
itu tidak terbukti, tapi Ustadz Hilman jatuh karena kesandung batu. Dua hal yang berbeda. Jadi di dalam suasana kebangsaan, Ustadz Hilman di dalam suasana republik gitu ya, dia selalu mengedepankan rasio, dia selalu mengedepankan kemaslahatan umum, adalah yang namanya common good, public goods gitu. Untuk mencapai itu, apa takaran-takarannya, apa yang kemudian menjadi preferensi utamanya, tentu dia harus mengalami sebuah proses yang dialogis. Oke, tahan dulu. Jadi apa indikatornya harus ada elemen-elemen peran dialogis. Sambil situ dulu ya Pak Willy, mohon maaf. Kita harus break dulu sebentar. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di sini di Serambi Islami TVRI. Semangat mengawali hari. Menyajikan ragam informasi menarik dan menginspirasi. Mengiringi aktivitas Anda di pagi hari. Saksikan Klik Indonesia Pagi. Setiap hari pukul 6 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI. Media Pemersatu Bangsa. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Virus corona masih ada di mana-mana, terus menyebar di berbagai belahan dunia. Kita harus lebih kuat dan akan menang, asalkan kita mampu menjaga badan. Dengan tetap mengolah rasa, tapi jangan lupa berolahraga. Olahraga, kegiatan rumah tangga, dan memperbaiki yang selama ini tertunda. Olahraga mengajarkan disiplin dan keuletan dalam mencapai tujuan, bukan dengan cara yang instan. Olahraga membuat bugar dan pikiran segar, otot kuat, pikiran sehat melawan korupsi kelas berat. Disiplin menjaga kesehatan adalah kunci dari keselamatan. Karena disiplin adalah juga kunci dari keberhasilan. Kerennya lagi, disiplin diri itu anti korupsi. Air adalah kehidupan, keringat adalah kesehatan, disiplin adalah modal kesuksesan. Jaga hati, jaga diri dari korupsi. Disiplinmu, anti korupsimu. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Serambi Islami TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Dan kita masih membahas tema kita kali ini, yaitu berbaik sangka di tengah perbedaan.